Pertama adalah menghitung ya, menghitung nilai X persamaan kuadrat. Oke ya, rumusnya itu kan ini ya. Nah, membuat algoritma itu kita harus paham permasalahannya dan problem solving manual ya. Kita nggak akan bisa bikin algoritma kalau cara menyelesaikannya kita nggak paham. Oke? Nah, persamaan kuadrat itu adalah apa? Ini ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 atau y ya. Y di mana? Y sama dengan 0. Nah, yang kita cari adalah nilai X1 dan X2 nya berapa gitu kan ya. Nah, dari matematik ya, kita belajar cara penyelesaiannya adalah nilai X1 dan X2 itu didapat dari min B, dan udah ada rumusnya ya, plus minus akar B kuadrat kurang 4A kali C dibagi dengan 2A, di mana X1 dihitung dari min B ditambah akar B kuadrat kurang 4AC per 2. Sedangkan X2 sama dengan min B dikurang B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke? Nah, titik krusial yang perlu kita pahami di sini adalah ini ya. D itu disebut dengan B kuadrat kurang 4 kali A ya. D ini diskriminan atau determinan sih istilahnya, saya lupa. Determinan ya. Ada juga di dalam ini yang kasus yang pencarian ini ya. Oke, determinan ya. Nah, ini yang menentukan. Nah, determinan itu kan menentukan, benar ya. Yang penentuannya ada di nilai D ini ya. Determinan ini apa? Jika B kuadrat kurang 4AC-nya, ini ada 3 kasus ya, kecil dari 0, apa bagaimana hasilnya? Berarti bilang negatif ya. Bilangan negatif itu tidak bisa dihitung akarnya. Kenapa? Akar dari bilangan negatif itu adalah bilangan imajinasi. Nah, jadi ini nggak bisa kita cari ya. Nilai X dan H nggak bisa dicari. Kita nggak bisa cari ya. Nggak bisa cari karena imajinasi. Oke? Atau saya kecilin di sini ya, jadi biar kelihatan. Oke. Jika D kecil dari 0 ya, hasilnya apa? X1 dan X2 adalah bilangan imajinasi. Ini nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dihitung. Jika D sama dengan 0, apa jadinya? Akar 0 berapa? 0. Akar 0 adalah 0 ya. Jadi di sini kenapa nih ya? Oke, akar D menjadi bilangan imajinasi. Kalau di sini akar 0 sama dengan 0 ya. Akar 0 ya. Jadi di sini kita lihat ya. Jika D kecil dari 0, maka akar D adalah bilangan imajinasi. Ya. Jika D sama dengan 0, maka kita dapatkan akar D-nya sama dengan 0. Artinya X1
min B tambah 0 atau min B kurang 0 sama dengan 0. Ya, sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya min B per 2A. Ya. Jadi yaitu apa? Min B per 2A. Sama kan ya? Min B tambah 0 min B. Min B kurang 0 min B. Makanya hasilnya X1 sama dengan X. Itu istilahnya determinan itu kan menentukan ya. Jadi saya sekarang jadi ingat sekarang tertukar lagi dengan istilah min B per 2. Nah sekarang kalau D-nya besar dari 0, maka kita dapatkan akar B-nya adalah pasti juga sesuatu yang besar dari 0, dimana nanti X1 dan pasti tidak sama dengan X2. Oke, jadi tahapannya untuk menghitung nilai persamaan kuadrat, kita harus menghitung apa dulu? Nilai determinan. Ya, karena dia akan menentukan bagaimana kita akan menghitung nilai X1 dan X2-nya. Yang terutama kita harus waspada apa? Kalau D-nya kecil dari 0. Kalau dari kecil dari 0 kita nggak boleh melakukan perhitungan, ya, karena nggak akan bisa dilakukan komputasi, gitu. Ya, jadi cukup D kecil dari 0 dan kasus dimana D-nya besar atau sama dengan 0. Oke? Nah, coba tahapan yang berikutnya apa? Kita coba menentukan dulu apa saja yang menjadi variabel dan konstan. Harusnya benar-benar rusak ya dia. Nggak bisa, nggak ada dinginnya. Anginnya nggak kipasnya dewas. Ya, kalau dinyalain keluar nggak dinginnya? Keluar? Kipasnya nggak apa? Berarti nggak keluar kan dia? Iya. Nah, apa-apa lah ya, sabar-sabar aja. Ini kuliah terakhir sebelum lebaran, nanti saya lapor kalau rusak. Oke, sekarang kamus ya. Apa saja yang kita deklarasikan? Variabelnya apa saja? Ada A, ada B, ada C. A, B, dan C. Biasanya ini tipenya apa? Bilangan bulat atau tidak bulat? Bulat ya? Oke. Integer ya? Oke, kita biasakan sekarang di depan ya, biar sama dengan gaya dakwah. A, B, dan C. Jadi kalau menambah variabel ini. Terus apa lagi? Nilai X1 dan X2 sebagai output. X1 dan X2 ini kira-kira tipenya apa? Bulat juga? Pasti tidak, ya. Karena nanti dia salah satunya dihitung dari akar. Ya, akar kan tidak bulat ya. Oke. Jadi ini bilangan real. Ya. Oke. Terus apa lagi? Ada kita harus menghitung nilai D. Ya, nilai determinan. Determinan ini masuk mana? B kuadrat kurang 4AC. Berarti bisa juga ya. Sebetulnya kalau semua bilangan real boleh aja. Tapi kalau semua bilangan integer nggak boleh. Kenapa? Karena X1 dan X2 akar itu pasti tidak benar. Ya, oke? Sekarang algoritmanya. Ingat, kita mulai dari menetapkan apa yang menjadi input. Apa saja yang diinput? Apa saja yang diinput? A, B, C. Kalau D? Enggak, D dihitung. Yang di output apa? Yang di output minimal X1 dan X2. Kalau mau ditampilin D-nya boleh, tapi
target kita adalah menghitung X1 dan X2. Sekarang stepnya, apa dulu yang dihitung? Nilai D. Ya, dihitung nilai D. Gimana cara menghitung nilai D? Rumusnya apa tadi? B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat. Nah, kalau kuadrat di sini udah aja dikali aja lagi ya. B kali dikurang 4AC, jangan langsung ya, harus ada operator. Nah, itu bedanya kalau di algoritma, operatornya harus itu 4A kali, ya nggak seperti di rumus matematik ya, operatornya dimunculkan. Oke, terus apa yang dilakukan? Menghitung akar. Oh enggak, menentukan dulu dia lebih kecil atau lebih besar sama dengan 0. Nah, pakai apa kita? Karena ini ada pilihan, pakai if. Ya, ingat kalau ada pilihan apa yang harus dilakukan, kita bisa pakai instruksi percabangan dengan ya, if. Ingat ya, setelah if itu kita harus ketemu apa? Ekspresi boleh. Seperti apa ekspresi bolehnya di sini? Apa yang variabel yang dibandingkan? Determinan menentukan. Faktor penentunya D ya, maka singkatan D itu dari determinan. Nah, D. Ya. Mau dibandingkan dengan apa nih? Yang penting dia adalah ekspresi boleh. Ya. Kita bandingkan dengan apa? Dengan 0. Pembandingnya dengan 0. Nah, sekarang apa nih relasionalnya, operator relasional? Kecil, besar, besar sama dengan lebih besar. Lebih besar atau lebih besar sama? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar, bagaimana cara menghitungnya? Berarti ini adalah alternatif di mana kita bisa menghitung nilai X1 dan X2. Sebetulnya cocoknya di sini bukan besar saja. Kenapa? Kita bisa melihat perbandingan atau kategori besarnya apa. Sebetulnya kategori besarnya adalah bisa diproses atau tidak. Ya, bisa diproses atau tidak. Bisa diproses itu syaratnya apa? D-nya besar sama. Nggak bisa diproses itu kecil. Nah, biasanya saya lebih suka menyederhanakannya dengan memprioritaskan di bagian dari ini adalah sesuatu yang misalnya gagal atau sesuatu exceptionnya, pengecualiannya. Pengecualiannya di sini adalah kalau dia dimaji. Nah, jadi lebih baik, nggak salah ini ya, tapi lebih baik kalau kita bahas langsung kasus yang nggak bisa diproses. Ya, berarti apa? Di sini kecil dah. Kalau kecil dari 0 artinya apa? Tinggal kasih pesan aja kan? Dia tidak bisa diproses. Langsung saja output. Ya. Akar D bilangan 5 bilangan 5. Ya. Jadi X1, X2 tidak bisa dihitung. Oke? Ya. Nah, sekarang kasus yang bisa diprosesnya adalah selain ini. Makanya pakai else. Ya. Kasusnya apa? Kita mau hitung langsung atau mau dibedakan lagi dengan yang sama dengan D dan yang besar dari sama dengan 0 atau besar dari 0, atau mau disatukan saja langsung? Satukan aja. Oke.
Berarti di sini X1-nya sama dengan apa? Min B ditambah akar. Nah, akarnya nggak boleh seperti ini ya. Kalau di algoritma akar itu tulis saja dulu akar, ya. Akar B. Ya, ini anggap nanti sebuah fungsi. Ya, oke. Karena nggak boleh simbol ini kan nggak ada di algoritma. Di program kita nggak bisa bikin simbol ini ya. Jadi ganti dengan sebuah, ini anggap aja sebuah fungsi. Biasanya nanti akan disediakan oleh bahasa pemrograman operator yang tepat ya. Oke, akar. Lalu X2-nya sama dengan ini ya. Nah, hati-hati di sini kita nggak boleh kasih garis ini ya. Oke, nggak ada operator garis. Yang ada operatornya apa? Bagi 2. Nah, jangan lupa ya, jangan 2A tapi 2 dikali A. Nah, hati-hati kalau seperti ini ya. Ada yang namanya prioritas ya. Prioritas mengerjakan operator ini. Nah, prioritas itu adalah yang paling tinggi ini adalah kuadrat. Ya. Kuadrat dan akar. Ya, dan akar. Ini prioritas paling tinggi. Ya. Terus di bawahnya apa? Kali dan bagi. Di bawahnya lagi baru tambah kurang. Nah, terus ada lagi nih yang min ini mana dulu? Min B. Paling dekat harusnya ya. Tapi kita lihat, coba lihat nanti ya. Min B ini apakah diperlakukan sama dengan kurang, atau kalau enggak kita harus negatif gitu ya. Negatif atau ini dia lebih awal lagi dikerjakan sebelum mencari A. Jadi ini kita lihat nih, kalau ada deretan operator mana dulu yang dikerjakan. Kalau seperti ini, mana dulu yang dikerjakan? Dia akan mengerjakan mencari min dulu, ya kan? Ya. Terus mencari akar. Ini otomatis kalau tanpa ada kurung tambahan, dia akan mencari ini dulu, ya. Oke. Terus antara ini mana lagi yang akan dikerjakan? Ini dikerjakan ya. Ini akan, kalau tanpa ini dia, nah ini khawatirnya ya, kalau kita tulis saja 2 kali, ini mungkin ini dulu yang dikerjakan, bahaya ya. Kalau untuk mengubah prioritas kasih kurung. Nah, kalau kasih kurung berarti ini dulu 2 kali A dulu, baru nanti dia bagi. Nah, ini juga kan, dia kan akan harusnya mencari min B tambah akar B dulu baru dibagi. Nah, kalau kita biarkan seperti ini, dia akan mencari akar B dulu langsung bagi. Karena prioritasnya seperti itu. Nah, agar berubah kita kasih tambah kurung di sini. Ya. Dikasih kurung tambahan sehingga yang di depan ini dalam kurung dikerjakan dulu, dapat hasilnya baru dia dibagi. Gitu ya. Ada prioritas yang kita perhatikan dalam pengerjaan suatu ekspresi matematik atau logik. Kemudian bisa diubah oleh satu lagi prioritas yang paling tingginya. Berikutnya adalah min B dulu, lalu kurung, ya. Kurung itu lebih tinggi, ya. Oke, seperti itu. Jadinya gini ya nulisnya. Min B tambah akar B, jangan lupa tambahkan kurung, lalu dibagi dengan dalam kurung 2 kali A. Jadi di sini saya contohkan pada kalian bagaimana cara menuliskan ekspresi matematik yang benar agar hasilnya seperti yang diharapkan. Kalau tanpa kurung dia hasilnya di luar ya, di luar yang kita inginkan. Karena apa? Dia akan mengerjakan sesuai dengan urutan prioritas. Ya, oke.
Oke. Nah, berarti untuk ini juga sama ya, min B ditambah dikurang ya, dikurang akar B ya. Terus jangan lupa ini dikurung dulu, baru dibagi dengan 2 kali A yang juga dikurung ya. Oke, sudah. Ini NDIF-nya. Nah, di sini di algoritma saya nggak nambahin blok, tanda awal dan akhir blok nggak apa-apa, karena identasi ini udah jadi blok. Artinya apa? X1 dan X2 dikerjakan untuk else ini ya. Nah, kalau tidak, kalau di program gimana? Baiknya kita tambahkan ya, nanti di program harus tambahkan ini awal dan akhir blok. NDIF-nya nggak ada, nanti dia jadi ya. Ini harus di blok, kalau jangan sampai hanya dikerjakan satu baris yang pertama ya. Defaultnya kalau nggak ada awal dan akhir blok di Java, dia akan hanya mengerjakan perintah yang pertama setelah if dan setelah else. Jadi harus ditambahkan tanda awal dan akhir blok ya. Oke, itu saja algoritmanya sih, singkat ya. Sekarang coba codingannya udah kalian selesaikan? Sudah? Oke, coba lihat. Saya ambil kacamata dulu ya. Boleh di itu dulu untuk sebentar biar hemat. Di pause aja. Nah, kan ini saya keliling dulu.